Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Oh, terus kenapa? Maka lindungi Gus Miftah. Lindungi Miftah, teman-teman. Dukung Gus Miftah. Dukung Miftah. Gus Miftah. Sokong beliau. Sokong. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustaz. Oh, berarti Miftah ini ulama yang luar biasa di mata Bibib Sontoloyo ini. Di mata Kabib Sontoloyo ini, Miftah ulama luar biasa. Bermunculan orang-orang yang membela Miftah, dan pasti pembelanya dari golongan habaib. Kalau bukan habaib adalah mereka yang membenci saya. Ketika saya membahas Miftah, ada orang-orang yang dimana dia itu selalu mencari titik kelemahan saya dan ingin menjatuhkan saya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Bagaimana agar Miftah bisa benar dan saya jadi salah. Begitu. Tapi umat di Indonesia ini sudah pada cerdas. Umat Islam di Indonesia ini sudah banyak yang mulai mikir. Banyak orang-orang dari kalangan artis, ya teman-teman, dari anak-anak band, dari pengusaha dan lain sebagainya. Mereka nge-DM saya dan sepakat dengan apa yang saya bahas di YouTube. Orang yang cerdas dan mau berpikir, mereka akan menemukan kebenaran. Tapi mereka yang sudah benci dari awal, karena apa? Karena Heri Plus membahas tentang takhayul, bid'ah, khurafat, nasab-nasab palsu dan lain sebagainya. Mereka yang merasa membela hal itu, membela takhayul, membela bid'ah, membela khurafat, apapun yang saya ucapkan akan salah di mata mereka. Diingat itu. Dan di sini ada salah satu habib membela Gus Miftah. Karena apa, teman-teman? Gus Miftah ini pembela habaib. Ya, jadi mereka ini harus turun tangan untuk membela. Coba kita simak satu video yang Sontoloyo dari habaib yang memberikan pembelaan Sontoloyo. Kita simak. Ada fakta menarik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Insyaallah kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Video ini saya buat kepada seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, berakidahkan umat Islam yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Emang ada umat Islam yang tidak berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Oh, banyak. Ya, banyak. Coba kita simak. Berhati-hatilah. Saat ini gus-gus kita menjadi bidikan. Oh, gus-gus kita jadi bidikan. Anda sendirian, Beb. Enggak. Anda hanya bersama para habib yang lain. Menjadi bidikan. Gus-gus kita jadi bidikan. Ini berusaha untuk mencari titik aman. Gus-gus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, seperti Gus Ikdam. Gus Ikdam Sontoloyo, yang dimana kemarin ada jejak digital Gus Ikdam 11-12 dengan Gus Miftah. Sama, teman-teman. Katanya apa kata Gus Ikdam? Es teh kamu, saya mau beli 500.000 dan kamu berhenti jualan es teh sampai kiamat. Menghina, teman-teman. Menghina orang yang mencari rezeki dengan cara jualan es teh. Disuruh berhenti sampai kiamat. Dikira uang 500.000 cukup sampai kiamat. Ikdam, coba dipikir, apakah uang 500.000 cukup digunakan untuk makan sampai kiamat? Orang-orang yang sampai saat ini menganggap Ikdam ini sebagai tokoh. Sudah tokoh deh, padahal umurnya tidak jauh dari saya. Oh, jadi tokoh, teman-teman. Diulamakan, berkeramat. Ya, kok geram saya ya. Menjadi bidikan mereka. Bidikan Sontoloyo. Orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah mengarah kepada orang-orang Salafi, teman-teman. Yang dimana berbeda dengan mereka. Hati-hati, jaga para... Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Emang kalian Ahlus Sunnah? Perhatikan penampilannya saja. Apakah penampilannya mewakili sunnah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan, kata Rasulullah, jangan kau potong jenggotmu. Jangan dipotong jenggot dan rapikan kumis. Kumisnya disuruh rapikan, jenggotnya dibiarkan. Biarkan tumbuh. Perintah dari Rasulullah SAW. Ini namanya sunnah. Apakah dia mengamalkan sunnah? Di dalam segi penampilan saja, kita itu ingin mirip dengan Rasulullah SAW. Dari berpakaian, memakai sorban, berjalan, duduk, makan, dan lain sebagainya. Kita mencontoh. Bagaimana ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pelihara jenggotmu, rapikan kumismu. Banyak sunnah-sunnah yang lain yang sejatinya mereka ini terbengkalaikan. Oh, kalah dengan hadis-hadis palsu, teman-teman. Kalah dengan hadis-hadis doif. Mereka amalkan. Apakah iya kalian Ahlus Sunnah? Bukan. Kalian Ahlul Bid'ah, Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Tapi tidak mengamalkan sunnah-sunnah. Oh, seperti Kiai Idrus Samli, pembela Habib itu. Dia mengaku Ahlus Sunnah, tapi melihara kumis, motong jenggot.
kebalik teman-teman. Ini dari segi penampilan. Karena apa? Kepala ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Jadi kita punya etika, kita punya ajaran. Setelah saya menyimak ikut daurah orang-orang salafi, tidak ada bid'ah. Yang ada apa? Sunnah semuanya. Bagaimana sunnahnya makan, bagaimana sunnahnya pengajian, sunnahnya masuk ke dalam masjid, sunnahnya di dalam masjid bagaimana, ketika keluar masjid sunnahnya bagaimana, ketika mau salat berjemaah sunnahnya bagaimana, ya, mau naik kendaraan sunnahnya bagaimana, ketika di jalan ada turunan sunnahnya bagaimana, ada tanjakan sunnahnya bagaimana yang diucapkan. Sunnah teman-teman. Semua anak saya diajari sunnah-sunnah. Gak ada bid'ah. Kalau mereka kan bid'ah sana. Kuburan fulan ini bisa mengabulkan 70 hajat. Itu apa namanya? Kuburan fulan sampai kuburan fulan ini jalan-jalan surga. Apa ini? Ya. Madad-madad ya Husain, angguk-angguk di kuburan, acara tahlilan, kenduri kematian, maulid Nabi, haul tahunan, ulang tahun kematian, dan lain sebagainya. Bahkan Miftah itu pernah menyebutkan, bernyanyi-nyanyi teman-teman. Setiap malam Jumat, ahli kubur pulang ke rumah katanya. Enak, ada hari libur dari siksa kubur. Setiap malam Jumat, liburan dulu. Di alam barzah ada liburannya teman-teman. Bisa jalan-jalan di dunia. Faham apa ini Gus? Terus gak sampai di situ teman-teman. Faham ini menyebar di kalangan umat. Dan fahamnya seperti itu memang. Dan Miftah masih berfaham seperti ini. Apa kata dia? Oh, Nabi Muhammad SAW itu tercipta dari cahaya Allah. Cahaya endulmu itu. Hadis palsu dipakai untuk mendoktrin umat. Nuaiman katanya di kuburan ketika ditanya Munkar Nakir, "Man nabiyuka?" Orangnya di atas. Hadis dari mana? Berkaitan dengan Rasulullah SAW berarti hadis. Di hadis mana? Apa ini? Ahlus sunnah katanya. Kus-kus kalian dari orang-orang yang bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Oh berarti orang-orang salafi teman-teman dituduh tidak mengamalkan sunnah. Iya, karena itu tidak pernah mengikuti kajian mereka, daurah mereka. Kalau Anda ikut, Anda akan tahu seperti apa mereka mengamalkan, mengajarkan, serta menerapkan sunnah di kehidupan mereka. Camkan itu. Sedangkan Anda apa? Mengamalkan bid'ah. Ahlul bid'ah, bid'ah hasanah. Silahkan bid'ah hasanah. Tapi kalian ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Makanya kita bisa lihat beberapa saat yang lalu Gus Ikdam kan sempat dibidik. Dibidik. Kalau kenapa nggak mau dibidik? Membiarkan wanita lenggak-lenggok depan jemaah. Hah? Itu benar. Ya, ingin membuat pabrik rokok. Ya, ingin memproduksi rokok. Apakah itu benar? Ya, di mana MUI saja mengharamkan rokok. Merokok depan umum haram. Merokok bagi anak-anak haram. Merokok bagi perempuan hamil haram. Banyak keharaman yang didapatkan oleh rokok, tapi dia mau memproduksi hal-hal haram. Itu bukan dibidik, itu dinasihati. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu sebelum ada media sosial, apa yang mereka lakukan? Nulis buku. Buku ulama satu dibaca oleh ulama yang lain. Apabila ada yang salah, dikoreksi, dituliskan lagi bantahannya, lalu disebarkan. Sama, bantah-bantahan juga. Sekarang semuanya sudah instan. Orang bisa berfatwa di media sosial, fatwa itu bisa didengar oleh semua orang, dan fatwa atau video itu bisa dibantah melalui video juga. Begitu zamannya. Kata Kiai Khalil Nafis, apapun yang bertebaran di media sosial, fatwa, kesyirikan, kesesatan, dan lain sebagainya, syubhat-syubhat yang ada di media sosial, boleh hukumnya untuk ditanggapi melalui media sosial juga. Begitu. Ini Habib apa ini? Matanya mulai hitam ini, begadang Bib. Dijatuhkan, dibuat meme-meme, kadang-kadang salah dalam berucap gitu ya. Salah, berarti mengakui salah Anda. Tapi dia tidak mengaku salah. Setiap orang gak usah sok-sok bijak. Orang seperti Gus Miftah atau Gus Ikdam ini, apalagi Gus Ikdam, kata dia apa? Orang itu kesalahan Gus Ikdam mungkin. Tapi apa, dia tidak minta maaf. Kalau Miftah kan, dia sudah tahu kalau salah dari awal. Cuman dibiarkan dulu lama. Setelah dibiarkan lama, apa yang terjadi? Apakah minta maaf? No, dia minta maaf setelah videonya viral. Coba gak viral? Dan tidak disuruh oleh Prabowo untuk minta maaf, gak minta maaf. Sama, 11-12 lah Miftah dengan Ikdam itu. Pasti ada kekeliruan dan kesalahannya. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Terus kenapa? Maka lindungi Gus Miftah. Lindungi Miftah teman-teman. Dukung Gus Miftah. Dukung Miftah. Gus Miftah. Sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustaz. Oh, berarti Miftah ini ulama yang luar biasa di mata Bibib Sontoloyo ini. Di mata Kabib Sontoloyo ini, Miftah ulama luar biasa. Oh, ulama luar binasa teman-teman kalau menurut saya. Binasa, mengajak pada kebinasaan. Biar kalian merasa terwakili dengan video saya. Ya Allah.
Ustadz biasa. Luar biasa teman-teman. Jadi berdakwah ke klub-klub malam itu luar binasa itu ya. Padahal berdakwah di tempat-tempat klub malam, di tempat-tempat maksiat, ada orang judi, ada orang mabok, ada orang zina di situ, ada orang tidak menutup aurat. Itu ada ulama yang mengharamkan. Ada ulama yang mengharamkan. Kalau memang ingin mendakwahi mereka, datangi boleh. Berikan surat undangan untuk mereka bisa datang ke masjid untuk melakukan kajian. Sekalian undang sama pemiliknya. Pemiliknya diundang untuk ikut kajian. Kecuali pemiliknya orang non-muslim, nggak perlu diundang. Oh enggak, dakwah di situ. Sontoloyo. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana. Jauh di sana. Dan mengenal Allah dan Rasulullah. Mengenal Allah dan Rasulullah. Gimana mengenal Allah dan Rasulullah? Gimana Rasulullah? Jazakallah khair Gus Miftah. Jazakallah khair. Makanya orang-orang dari golongan bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah, si ahlul bid'ah mulai mengaku ahlu sunnah teman-teman. Sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau lagi dicaci maki. Enggak ada yang mencaci maki, enggak ada. Semua orang ini melontarkan kekesalan mereka. Saya pribadi tidak mencaci maki. Saya hanya menganggap tindakan dia itu sontoloyo. Sontoloyo itu dagelan, lawakan, ya, lawakan bodoh. Tidak ada saya mengucapkan, oh anjing Miftah itu bangsat. No. Meskipun apa yang dilakukan Miftah ini rusak, sampah, saya tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi biadab bangsat, no, tidak akan pernah keluar dari mulut saya untuk dilontarkan kepada orang meskipun dia salah. Paling mentok saya mengucapkan ya sampah, sontoloyo, dungu. Ini kalimat-kalimat dagelan. Ini sontoloyo bibip ini ya, takut hilang. Silahkan kalian nilai sendiri teman-teman. Ya, silahkan kalian nilai sendiri bagaimana agar kita bisa tepat di dalam memilih panutan.